Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cerita si manis Jembatan Ancol. Orang Indonesia mana sih yang gak pernah dengar tentang cerita si manis Jembatan Ancol? Pasalnya bukan hanya di Indonesia saja. Kisah misi si manis Jembatan Ancol juga terkenal sampai Asia Tenggara juga loh. Tapi sebenarnya Ancol merupakan salah satu tempat rekreasi yang bisa kamu nikmati. Tempat rekreasi yang bisa kamu nikmati di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Selain itu, tempat ini juga sering jadi pilihan bagi anak muda untuk hangout bersama teman dan kekasih. Namun kisah si manis Jembatan Ancol yang dipercaya sebagai salah satu makhluk halus penunggu di kawasan ini yang sangat terkenal hingga ke penjuru Indonesia. Kisah menyeramkan sekaligus tragis ini sudah tersebar sejak dahulu kala hingga kini menjadi legenda. Bahkan kini misteri Jembatan Ancol ini masih sangat menarik untuk diperbincangkan meskipun beberapa tahun terakhir sudah tidak pernah ada laporan mengenai penampakan hantu si manis. Tetapi tetap saja Jembatan Ancol dianggap sebagai salah satu tempat angker di Jakarta. Bahkan aura mistis masih terasa jika kamu datang ke kawasan Jembatan Ancol pada tengah malam. Karena terkenal pada keangkerannya, bahkan legenda mistis satu ini telah diangkat ke layar lebar sebanyak 2 kali. Film pertama beredar pada tahun 1973. Film bergenre horor legenda ini diperankan oleh Leni Merlina, Farouk Avero, dan Mansur Shah. Film garapan Turino Junaidi ini kemudian dibuat kembali pada tahun 1993 oleh sutradara Atop Suharto dan diperankan Dia Permatasari dan Ozi Syahputra. Kisah legenda ini juga pernah dijadikan serial televisi dengan judul yang sama, dan penggemar film horor boleh berbahagia karena kisah horor si manis Jembatan Ancol tentu saja juga pernah ditayangkan di bioskop kesayangan ya guys ya. Si manis Jembatan Ancol boleh jadi merupakan legenda horor yang terkenal dan populer hingga beberapa kali diangkat menjadi sebuah film. Tapi apakah kalian tahu bagaimana awal mula si manis bisa menjadi sosok penunggu di Jembatan Ancol? Selain itu, apakah kamu mengetahui rahasia-rahasia yang tersimpan di balik cerita horor satu ini? Nah, untuk itu berikut asal-usul hingga berbagai cerita mistis yang terjadi di kisah nyata tentang si manis Jembatan Ancol yang pernah dialami oleh warga guys. Dikutip dari beberapa sumber, berikut ini asal-usul si manis Jembatan Ancol. Dari film maupun sinetron si manis Jembatan Ancol juga telah ditayangkan kebanyakan menyuguhkan komedi horor yang membuat penonton tertawa. Tapi jika kamu mengetahui asal-usul tentang salah satu cerita legenda masyarakat Betawi ini, di zaman teh kamu akan merinding ketakutan. Dari cerita yang beredar terdapat 2 versi seputar cerita si manis Jembatan Ancol. Versi pertama, cerita dari si manis Jembatan Ancol ini mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Mariam atau Siti Arya yang tewas di sekitar Jembatan Ancol. Ia tewas karena diperkosa secara bergilir oleh beberapa orang pria. Saat menyadari bahwa Mariam sudah tak lagi bernyawa, para pemerkosa tersebut berinisiatif membuang jasadnya di Jembatan Ancol. Karena Mariam meninggal dengan cara yang tidak wajar, maka arwahnya pun dipercaya masih bergentayangan di sekitar jembatan tersebut dan sering mengganggu orang sekitar. Versi kedua, misteri Jembatan Ancol versi 2 ini berbeda dari cara pertama, berlatar pada abad ke-19 ketika Belanda masih menduduki wilayah Jakarta atau dulu sering dikenal dengan sebutan Batavia. Saat itu ada seorang gadis muda yang sangat cantik tinggal di sebuah pavilion milik orang kaya. Gadis tersebut bernama Mariam. Ia tinggal di pavilion bersama dengan ibu dan kakaknya. Karena kecantikannya itu, banyak pria yang tergila-gila kepada Mariam, tak terkecuali dengan pemilik pavilion tempat Mariam tinggal. Namun Mariam dengan tegas menolak ajakannya nikah dari pemilik pavilion tersebut karena tahu ia hanya akan dijadikan selir. Singkatnya, Mariam kabur untuk menghindari paksaan juragan kaya pemilik pavilion tempat tinggalnya tersebut untuk menikah. Pelarian Mariam menuntunnya ke kawasan Ancol. Di sana ia bertemu dengan Oi Tambahsia, seorang yang populer dan pemilik villa di kawasan Bintang Mas Ancol. Oi yang tertarik akan kecantikan Mariam lalu memerintahkan centeng-centengnya menangkap Mariam untuk dijadikan wanita simpanan. Ketika akan ditangkap oleh para centeng, Mariam memberikan perlawanan sengit sampai pada akhirnya di bendungan tempat dekat Danau Sunter pada saat itu populer menjadi saksi kematian Mariam di tangan 2 centeng Oi Tambahasnya. Mayat Mariam lalu dibuang di persawahan sekitar 400 meter dari Jembatan Ancol. Berangkat dari kisah tersebut, di
di sekitar Sunter dan Ancol sering terjadi penampakan gadis manis yang dipercaya sebagai hantu dari Mariam yang gentayangan. Beberapa kisah nyata penampakan si manis di kawasan Ancol ini guys, yang terdapat beberapa kesaksian atau cerita orang-orang tentang si manis jembatan Ancol yang bikin bulu kuduk merinding. Bukan hanya sekali hantu si manis menampakkan diri di hadapan manusia guys, sosok hantu ini pernah muncul pada tahun 1960 hingga tahun 2000-an. Berikut adalah sejumlah misteri jembatan Ancol. Yang pertama, si manis yang menumpang perahu. Kesaksian pertama kali dari warga sekitar yang mengaku melihat penampakan si manis muncul pada tahun 1960. Di tahun itu, daerah Ancol masih didominasi oleh empang atau tambak. Menurut kesaksian seorang warga yang merupakan seorang pendayung perahu, malam itu dirinya hendak pulang ke rumahnya, namun di tengah perjalanan tiba-tiba ada seorang gadis cantik yang datang padanya untuk minta diantarkan dengan perahu. Setelah berkeliling di seputaran empang, gadis tersebut turun dan membayar sejumlah uang kepada si pendayung. Namun setelah gadis tersebut pergi, uangnya tadi dibayarkan si gadis berubah menjadi beberapa lembar daun. Pendayung perahu tersebut mempercayai bahwa sosok gadis yang menumpang perahu tersebut adalah si manis yang bergentayangan. Yang kedua, si manis yang ingin dilukis. Selain penampakan si manis yang menumpang perahu, ada lagi kisah nyata penampakan si manis yang bisa dibilang paling terkenal muncul pada tahun 1985. Kali ini datang dari seorang pelukis di antara Ancol yang bernama Mbah Broto. Suatu malam di tengah hujan rintik-rintik, Mbah Broto didatangi oleh seorang wanita cantik di kios lukisnya. Wanita tersebut meminta Mbah Broto untuk melukis dirinya. Ketika lukisan tersebut baru setengah jadi, Mbah Broto ingin pergi ke toilet. Namun saat kembali, Mbah Broto kaget melihat wanita yang sedang ia lukis menghilang. Si Mbah pun bertanya kepada teman-temannya yang juga membuka kios di dekat kiosnya. Mereka menjawab jika wanita misterius tersebut pergi ke suatu arah. Mbah Broto kemudian mengejar wanita tersebut hingga pada akhirnya bisa melihat punggungnya. Tapi alangkah terkejutnya Mbah Broto ketika tiba-tiba melihat wanita tersebut berjalan melayang seperti hantu. Mbah Broto dan teman-temannya kemudian meyakini jika wanita tersebut adalah si manis jembatan Ancol. Yang ketiga, penampakan si manis di dekat kios rokok. Di tahun 1990, hantu si manis jembatan Ancol juga kembali menampakkan diri. Kali ini korbannya adalah Ashori, seorang penjual rokok di kios kecil dekat pintu keluar Ancol, tepatnya di samping jembatan goyang yang kini dikenal sebagai jembatan Ancol. Menurut pengakuannya, malam di mana saat dia melihat penampilannya si manis adalah malam Jumat di mana cuaca sedang agak gerimis. Saat itu ia sedang menunggu kios rokoknya. Sekitar pukul 1 pagi lewat seorang perempuan. Ketika sudah agak jauh, perempuan itu berbalik untuk menghampiri kios Ashori sembari tersenyum. Ashori menyapa perempuan yang dikiranya calon pembeli dagangannya itu. Jarak Ashori dengan perempuan itu kira-kira 50 meter. Menurut Ashori, perempuan itu berwajah manis serta memakai kemeja kuning dan rok abu-abu. Setelah ditanya hendak belanja apa, perempuan itu menghilang. Meski tidak memakai pakaian serba putih, Ashori yakin perempuan itu adalah si manis jembatan Ancol. Keempat, si manis yang menumpang ojek. Jangan heran kalau di film-film horor kita sering menemukan adegan seorang ojek yang diboncengi oleh hantu, sebab kenyataannya memang pernah terjadi seperti yang dialami oleh seorang tukang ojek bernama Yoto. Yoto pernah memboncengi penumpang misterius yang dipercaya sebagai hantu si manis. Saat itu Yoto sedang mangkal pada pukul 5 pagi. Kemudian ada seorang wanita cantik yang mendekatinya dan minta diantar ke tempat jembatan Ancol. Yoto pun langsung mengiyakan dan mempersilahkan wanita itu naik ke motornya. Di sepanjang jalan, Yoto berusaha mengajak penumpangnya untuk mencairkan suasana, namun penumpangnya hanya diam saja. Ketika tiba di kawasan Ancol, Yoto mempersilahkan wanita untuk turun, dan beberapa kagetnya ia ketika melihat di boncengannya sudah tidak ada siapapun. Alhasil Yoto langsung secepat kilat meninggalkan kawasan Ancol karena ketakutan. Yang kelima, pengendara motor yang ketetesan darah si manis. Pada tahun 2016 lalu, cerita kemunculan si manis juga ramai diperbincangkan. Salah satu pengendara, Sutiono, mengaku pernah hampir jatuh dari motor lantaran tangannya ketetesan darah saat melintas jembatan hitam. Jembatan hitam sendiri terdapat di sebelah kanan Jalan RI Marta Dinata. Jembatan hitam itu menghubungkan Jalan RI Marta Dinata dan pintu masuk Ancol serta flyover yang mengarah ke Mayoran dan berada di bawah tol Ancol. Saat itu waktu menunjukkan pukul 2 dini pagi, dan saat itu pula dia merasa tengah dikerja oleh si hantu si manis.
Sutiono mengaku waktu itu ia tengah dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Muara Baru dari Palmera. Namun saat melintasi jembatan hitam, tiba-tiba tangan kanannya basah. Karena penasaran, dia pun berhenti dan memperhatikan tangannya. Ketika itu dilihatnya ia kaget karena basah tersebut berasal dari cairan yang berwarna merah darah. Saat itu dirinya sempat berpikir kejatuhan kotoran burung ataupun orang buang sampai ke atas tol, tapi warna merah dan bau amis di tangannya membuat dirinya ketakutan. Pasalnya ia juga pernah mendengar banyak tentang cerita bahwa selain di jembatan goyang, si Manis juga menampakkan diri di jembatan hitam. Sejak itu pun dirinya percaya cerita soal si Manis jembatan Ancol. Sampai kini setiap melintas dia mengaku tak pernah luput untuk membunyikan klakson dan membaca ayat kursi Al-Quran. Yang keenam, kamar khusus untuk sosok si Manis jembatan Ancol. Dikutip dari cerita mistis.com, Hotel Horizon Ancol yang terletak di kawasan Ancol juga tak lepas dari cerita mistis seputar si Manis Mariam. Di hotel ini sering terlihat wanita cantik yang melintas di depan mata, tapi saat diperjelas wanita tersebut hilang entah kemana. Konon wanita tersebut tak lain adalah tokoh legendaris si Manis jembatan Ancol yang kemudian muncul kabar bahwa manajemen hotel ini membuat kamar khusus untuk hantu tersebut. 7. Penyebab kecelakaan misterius. Isu tentang angkernya jembatan Ancol juga sering dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas di sekitar kawasan jembatan ini yang telah banyak merenggut korban jiwa. Dikutip dari ukpo.com, pada tahun 1950-an adalah salah satu bukti kecelakaan yang paling banyak memakan korban jiwa. Berdasarkan kesaksiannya, para korban yang selamat kecelakaan itu berawal dari sosok wanita yang muncul dari kawasan jembatan Ancol. Hantu wanita ini sering muncul secara tiba-tiba dan menyeberang jalanan, sehingga membuat para pengendara ini tidak fokus. Yang ke-8, jembatan Ancol menjadi tempat pembuangan anak jin. Dulu kawasan era penjajahan Belanda ini adalah sebuah lahan luas berupa rawa-rawa dan semak perlu karena gelap. Jadi nggak heran jika saat itu tak ada warga yang sempat berani keluar malam. Mitosnya banyak warga yang menganggap kawasan ini sebagai tempat pembuangan anak jin dan makhluk halus lainnya karena sering terdengar suara aneh di kawasan ini. Nah, itulah seputar cerita mistis mengenai si Manis jembatan Ancol dan keangkeran jembatan Ancol. Meski kini kawasan Ancol menjadi salah satu destinasi wisata pilihan bagi para warga Jakarta yang ingin melepaskan penat dan menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga, tapi sampai saat ini jembatan Ancol masih dianggap angker oleh masyarakat sekitar.